Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah PKN, Ibu Yesi Esos Emsos SC. Di sini kami dari kelompok 1 dengan materi bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang tertera pada bagian G, praktik kewarganegaraan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nadira dengan NIM 22011234. Perkenalkan, nama saya Mucira Putri Amri dengan NIM 2201217. Perkenalkan, nama saya Ariana Najwa Nabila Suzarman dengan nomor NIM 2201198. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 2201233. Perkenalkan, nama saya Nesha Ananda Triana Putri dengan NIM 2201220. Perkenalkan, nama saya Raja Fikra Nadia Salsabila dengan NIM 2201223. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu ada berapakah budaya Indonesia yang diklaim sebagai budaya Malaysia? Adakah contoh lainnya? Dan sebutkan apakah klaim tersebut dapat terjadi lagi di kemudian hari. Nah, jawabannya adalah seperti yang kita ketahui dan sering diberitakan oleh berita dalam dan luar negeri, bahwa setidaknya ada 10 atau bahkan lebih budaya Indonesia yang diklaim sebagai budaya Malaysia. Contohnya adalah batik, lagu rasa sayangnya, wayang kulit, kuda lumping, rendang Padang, keris, angklung, gamelan Jawa, tari piring, dan juga ada wilayah atau pulau di Indonesia yang diakui sebagai Pulau Malaysia, yaitu Pulau Ambalan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah hal ini mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari? Jawabannya tentu saja mungkin, karena mengingat masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki jiwa nasionalisme yang sangat amat rendah. Oleh karena itu, tidak ada rasa peduli akan mempertahankan budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dulu kala. Nah, makanya orang dari luar dengan mudahnya mengklaim budaya kita sebagai budaya mereka. Oleh karena itu, setidaknya untuk saat ini kita harus meningkatkan jiwa nasionalisme kita untuk mempertahankan budaya dan adat istiadat negara kita, agar adat istiadat kita tetap terus terjaga dan tetap terus terlestarikan. Sekian jawaban dari saya tentang pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Nadira dengan NIM 2201234. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaan tersebut adalah, bolehkah suatu bangsa mengklaim sebuah budaya dari bangsa lain di mana budaya tersebut sudah dijalankan oleh warga negaranya? Dan jawaban dari hasil diskusi kami adalah tidak boleh, karena memang suatu bangsa tidak diperbolehkan untuk mengklaim budaya dari bangsa lain yang bukan merupakan kebudayaan dari negara mereka sendiri. Kemungkinan diperbolehkan untuk mengklaim kebudayaan dari bangsa lain itu ada, tetapi tidak memiliki hak paten yang sudah diakui oleh negara lain. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesha Ananda Triana Putri dengan NIM 2201220. Ini menjawab pertanyaan nomor 3 yang berbunyi, bolehkah bangsa Indonesia mengklaim kebudayaan bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional itu sendiri, karena budaya tersebut memang telah disenangi dan sering dipraktikkan oleh bangsa Indonesia, misalnya budaya makan sambil berdiri atau standing party. Baik, hasil diskusi kami jawabannya tidak boleh, karena Indonesia memiliki kebudayaannya sendiri sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Tidak asal pilih bahwa hanya karena disenangi dan sering dipraktikkan oleh bangsa Indonesia, bukan berarti itu akan menjadi kebudayaan nasional. Karena kebudayaan nasional Indonesia itu bersifat universal dan harus ada pengakuan dari pemerintah. Adapun budaya makan sambil berdiri itu merupakan salah satu budaya bangsa luar yang telah dipengaruhi oleh era globalisasi yang telah merambat ke Indonesia. Adapun Indonesia memiliki sangat banyak sekali budaya sendiri dan mesti berpikir, atau bangsa Indonesia itu harus berpikir bagaimana cara untuk melestarikan budayanya itu. Jika Indonesia ingin menganggap kebudayaan bangsa lain, maka secara tidak langsung bangsa Indonesia itu
tidak membanggakan kebudayaannya sendiri, sehingga kebudayaannya dilupakan dan membuat bangsa lain ingin menduduki dan menguasai kebudayaan Indonesia tersebut. Jawaban dari hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Amri dengan NIM 2201217. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah dengan melestarikan kebudayaan Indonesia. Jika kita tidak melestarikan kebudayaan Indonesia, bisa saja suatu saat nanti ada negara lain yang tiba-tiba mengklaim bahwa budaya itu merupakan budaya mereka. Padahal itu adalah budaya nasional kita. Jadi, dengan kita melestarikan kebudayaan kita, maka kebudayaan itu akan terus berlanjut sampai suatu hari nanti dan negara lain pun tahu bahwa itu merupakan budaya dari Indonesia. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan budaya orang lain. Kita harus mencintai budaya kita sendiri dan tidak boleh merendahkan budaya orang lain. Karena jika kita cinta kepada budaya kita sendiri, kita akan senang dengan budaya kita. Tapi jika kita mencintai budaya kita tapi menghina budaya orang lain, itu sungguh perbuatan yang tidak baik. Nah, yang ketiga yaitu mempertahankan atau mengenal kebudayaan Indonesia ke dunia internasional. Maksud dari pernyataan yang ketiga ini yaitu misalnya kita diundang ke negara lain, maka kita memperlihatkan kita menggunakan budaya kita. Contohnya saja itu adalah batik. Jika kita pergi ke negara lain dalam acara apapun, baik formal maupun non-formal, dan menggunakan batik, banyak sekali yang merasa, wah batik itu bagus gitu. Nah, mereka mencari tahu batik itu dari mana. Sehingga mereka tahu batik itu dari Indonesia, yang merupakan ciri khas Indonesia. Nah, mempertahankan mengenal kebudayaan Indonesia ke dunia internasional ini merupakan cerminan bahwa bangsa Indonesia itu begitu melekat, sehingga negara lain tidak mudah mengklaim kebudayaan Indonesia. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi, jika kita membawa kebudayaan kita ke negara lain, maka tidak akan bisa mengklaim bahwa itu merupakan kebudayaan mereka, karena sudah banyak yang tahu bahwa batik itu merupakan dari Indonesia. Nah, yang keempat yang bisa kita lakukan supaya kebudayaan kita itu tidak diklaim oleh negara lain, yaitu dengan kita tuh mau mempelajari budaya Indonesia. Jadi jangan sampai kita malas untuk mengetahui atau mempelajari budaya kita sendiri. Setidaknya kita bisa mengenal atau mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu tidak mudah terpengaruh oleh negara lain atau oleh budaya dari negara lain. Jika kita terpengaruh oleh budaya lain, maka kita akan melupakan dan tidak mengikuti budaya kita lagi. Sehingga pada suatu saat nanti negara-negara lain yang bukan dari Indonesia akan mengklaim bahwa kebudayaan yang sebenarnya dari Indonesia merupakan kebudayaan dari mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dengan NIM 2201233. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional? Jika dapat, adakah syaratnya? Jawabannya sebagai berikut. Kebudayaan daerah adalah modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional, karena kebudayaan nasional adalah merupakan puncak dari kebudayaan daerah yang berada di seluruh Indonesia. Apa itu kebudayaan daerah?
Kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah seluruh di Indonesia. Kebudayaan daerah memiliki ciri khas yang membedakan dengan daerah yang lainnya. Tiap suku Indonesia memiliki budaya yang berbeda. Contoh dari kebudayaan daerah adalah seperti rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, makanan, dan yang lainnya. Contohnya kebudayaan yang ada di Riau. Yang pertama, alat musik. Alat musik di Riau yaitu seperti gambus, gong, rumah adat, yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar, pakaiannya yaitu pakaian kebaya labuh, dan yang lainnya, dan masih banyak lagi. Dan, apakah itu kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional adalah gabungan dari kebudayaan daerah yang berada di negara tersebut. Secara hakiki, kebudayaan nasional adalah terdiri dari kebudayaan daerah yang berada di seluruh Republik Indonesia. Ciri kebudayaan nasional adalah yang pertama, mengandung unsur daerah dan diakui secara nasional. Yang kedua, mencerminkan nilai luhur dan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, merupakan salah satu kebanggaan rakyat Indonesia. Adapun contoh dari kebudayaan nasional adalah seperti wayang kulit, tari saman, batik, dan yang lainnya, dan masih banyak lagi. Adapun syarat-syarat kebudayaan daerah bisa menjadi kebudayaan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pantas dan tepat diakui sebagai budaya nasional. Maksudnya di sini adalah kebudayaan daerah tersebut diakui dan merupakan kebanggaan dari seluruh Indonesia. Yang kedua, harus memiliki unsur-unsur budaya yang mendapatkan pengakuan dari seluruh rakyat Indonesia. Di sini maksudnya kebudayaan daerah tersebut memiliki unsur-unsur dari kebudayaan nasional seperti adanya rumah adat, tarian adat, makanan, jenis yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menunjukkan ciri identitas bangsa, contohnya pada batik. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Fikrana Nadia Salsabila dengan NIM 2201223. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari pertanyaan nomor 6, yaitu kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal apakah dapat hilang atau luntur, dan mengapa demikian? Jadi dari hasil diskusi kami dari pertanyaan tersebut memiliki dua jawaban. Yang pertama itu dapat luntur dan yang kedua itu tidak dapat luntur. Baik, saya akan menjabarkan dari jawaban tersebut. Yang pertama itu dapat luntur. Mengapa demikian? Karena di samping banyaknya budaya dari kearifan lokal di Indonesia ini, masyarakat atau bangsa Indonesia ini sendiri tidak ingin melestarikannya. Jadi, perlahan demi perlahan, kearifan lokal tersebut pun dapat memudar dari Indonesia. Bahkan bisa hilang loh. Baik, untuk jawaban yang kedua itu tidak dapat luntur, dikarenakan kebudayaan daerah dari Indonesia sendiri itu sangat amat banyak dan memiliki identitas masing-masing dari berbagai daerah. Kita sebagai bangsa atau masyarakat Indonesia itu bisa melestarikannya dengan membudidayakannya sebagai acara 17 Agustus atau acara dari tiap daerah. Jadi kearifan lokal tersebut tidak hilang ataupun memudar dari Indonesia sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian hasil diskusi mengenai pertanyaan bagian G, praktik kewarganegaraan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi